Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas latihan soal di materi hidrokarbon buku kimia Erlangga kelas 11 di bab 3 ya. Nah, kita akan membahas uji pemahaman di halaman 77. Oke, ini soal-soalnya, nanti 5 soal pilihan ganda yang akan kita bahas. Langsung saja kita ke nomor 1. Oke. Perhatikan senyawa berikut, ada 4 senyawa. Senyawa yang merupakan hidrokarbon tak jenuh ditunjukkan oleh nomor. Oke, di sini ya teman-teman, kata-kata informasi yang kita dapat. Hidrokarbon tak jenuh. Tak jenuh itu berarti dia yang ditanyakan, kalau nggak alkena, ya alkuna gitu ya. Tak jenuh itu kan berarti dia ikatannya rangkap. Jadi kalau jenuh, itu dia nanti tunggal. Tunggal ada siapa? Ada alkana gitu ya. Kalau tak jenuh, berarti dia rangkap. Nah, rangkap pada siapa? Oke, harus di bawah sini ya. Dia ada alkena, bisa juga alkuna. Alkena itu rangkap 2, alkuna itu rangkap 3. Nah, karena di bab ini, di soal nomor halaman 77 ini kan dia kaitannya di materi alkena. Jadi kemungkinan yang dibahas kita ke alkena gitu ya. Nah, karena di sini ada senyawanya teman-teman, kita cek aja berdasarkan rumus umumnya ya. Alkana itu kan rumus umumnya CN H2N plus 2 gitu kan. Ini yang kita pegang. Kalau alkena CN H2N CN H2N gitu ya. Alkuna nanti CN H2N min 2. Nah, ini rumus umumnya. H2N gitu ya. Nah, untuk alkena. Oke, kita cek yang pertama. Yang pertama C-nya ada 1, 2, 3. Yang ini kali 2 ya. Berarti 2 ditambah. Ini ada 2, ini ada 1, ada 1. Berarti C-nya ada 4. Hanya ada 3 ditambah 1 ada 4. 3 kali 2, 6. 6 ditambah 4 berarti ada 10. C4H10. Nah, di sini C4H10 itu berarti masuknya alkana ya. Alkana. Kok tahu? Kan rumus umumnya alkana CnH2n. Kalau C-nya 4, H-nya berarti 2 dikali 4, 8, ditambah 2, 10 gitu kan. Nah, berarti ini masuknya alkana. 1 berarti dia ikatannya jenuh atau hidrokarbon jenuh, yang ada satunya berarti salah. Bukan, ini juga bukan. Gitu ya. Sekarang kita cek yang nomor 2. C-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3, berarti C3 hanya 3 ditambah 1, 4, tambah 2, 6. H6. Cn H2N ya, berarti dia alkena. Alkena tadi tak jenuh ya. Tak jenuh. Maka yang 2 ini benar, teman-teman. Yang ada 2-nya benar, berarti kalau enggak C, ya D, gitu ya. Yang E ini salah. Nah, kita cek yang ketiga ya. C-nya 1. Di sini ada 2. Berarti 2 ya. 2 tambah 1, 3. Ini 4. C4. Hanya kita jumlah 2 dikali 2, 4. Ditambah 3, 7. Ditambah 3, 10. Nah, C4H10 ya sama seperti yang atas kan. Berarti dia alkana. Maka yang 3 ini salah. 3 salah. Nah, D ketemunya yang D gitu ya. Kalau kita cek yang D, C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. C-nya 5. Hanya 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 6, 10 gitu ya.
ADE maksudnya alkena. Nah, seperti itu ya identifikasinya untuk yang nomor 1. Kita ke nomor 2. Di antara senyawa berikut yang mempunyai isomer geometri cis trans adalah isomer geometri ini khasnya dari alkena ya teman-teman. Syaratnya apa? Jadi isomer geometri itu syaratnya ada 2 ini teman-teman. Yang pertama, dia harus ikatan rangkap 2. Yang kedua, masing-masing karbon dari ikatan rangkap 2 harus punya 2 gugus yang berbeda. Gitu ya. Maksudnya gimana? Oke, kita cek dulu aja ya langsung ke opsinya. Yang A, etena. Etena kan ikatan rangkap 2 ya. Jadi kalau gambar di sini A, etena itu C, H2, rangkap 2, CH2. Ini kan. Nah, ini kalau digambar hanya syarat pertama, dia rangkap 2 ya. Berarti memenuhi untuk syarat pertama. Yang kedua, masing-masing karbon dari ikatan harus punya 2 gugus yang berbeda. Nah, karbon ini kan H2 ya. H2 kan kalau kita gambar, di sini ada H, di sini ada H. Ini juga sama, C ya. Di sini ada H, di sini ada H. Nah, karbon di sini dia mempunyai 2 gugus yang sama-sama H ya. Ini juga sama-sama H. Nah, yang seperti ini berarti dia tidak memenuhi syarat yang kedua, maka yang satu itu salah gitu ya. Etuna salah ya. Etuna kan alkuna, dia nggak memenuhi syarat yang pertama. Yang C, propena, oke alkena, syarat pertama dia memenuhi. Kita cek syarat yang kedua. Propena itu C, rangkap. Nomornya berapa? Propena, karena C-nya ada 3, dia hanya cuma 1 ya teman-teman. Maksudnya nggak usah kita kasih nomornya, pasti dia di nomor 1 kan. Di kiri dia di nomor 1, kalau kita ubah di kanan, dia juga di nomor 1 ya, sama aja. Sehingga dia tidak perlu dikasih nomor. Nah, kayak gini ya. Hanya kita lengkapin, di sini ada H2, di sini H, di sini H3, gini ya. Ini kita cek, syarat pertama dia memenuhi ya. Syarat yang kedua, C yang pertama, kita gambar kayak gini ya. Di sini ada H, di sini ada H. Nah, di sini dia udah nggak memenuhi, teman-teman. Dia kan harus gugus yang berbeda. Ini sama-sama H, maka dia nggak memenuhi. Bukan juga. Ini kalau kita gambar yang sebelah kiri kanannya, ini ada H, yang sini CH3 gitu ya. Nah, sebelah kanan sebenarnya dia memenuhi. Yang satu gugusnya H, satunya CH3. Kok bisa gitu Kak gambarnya? Nah, ini kan hasilnya kayak gini dia. Tadi kan CH terus rangkap 1 ya. Nah, sejatinya yang seperti ini kan hanya itu dia di atas. Nah, yang satu dia rangkap sama C-nya. Kita gambarnya bisa gambar yang bawah ini ya jadinya. Nah, yang D ini nanti juga bukan, teman. Ketemunya yang E. Kok bisa kita gambar ya? 2 butena. 2 butena itu nanti 1, 2, 3, 4. Ini ya. Kemudian ini kan hanya 3. Ini hanya 1. Di sini hanya 1, di sini hanya 3. Nah, ini kalau kita gambar C, rangkap C, di atas ada H. Di atas ini ada H. H yang ini ya. Bawahnya di sini ada CH3. Di sini juga ada CH3. Syarat pertama, dia rangkap 2 memenuhi. Ini. Syarat kedua, masing-masing karbon dari ikatan rangkap harus punya 2 gugus yang berbeda. Ini 1 gugus H, 1 CH3. Yang ini 1 H, 1 CH3. Nah, berarti ini memenuhi teman-teman. Yang E ya ketemunya. Gitu ya. Nanti yang sejajar namanya cis ya, cis 2 butena. Nanti kalau ini dibalik, nah, jadinya trans 2 butena. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke nomor 3.
Oke, kita ke tata nama ya, teman. Nama yang tepat untuk senyawa berikut adalah, oke, ini kakak tunjukin aturannya, cuman ini enggak yang terlalu lengkap, ini hanya poin-poinnya aja gitu ya. Yang pertama, kita tentukan rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Jadi rantai terpanjang yang ada ikatan rangkapnya. Berarti yang mana? Yang ini ya. Nah, sini. Nanti saat nomornya, bentar, jelasin ya. Jadi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, C-nya. Loh Kak, kenapa nggak yang ke bawah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ke bawah nanti dia nggak kena ikatan rangkapnya ya. Jadi bedanya sama alkana, kalau alkana kan yang terpanjang aja. Kalau alkena dan alkuna dia harus mengenai ikatan rangkapnya. Misal di sini ada C lagi, misal ya, CH3, ini CH2. Nah, dari bawah kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi dia nggak kena ikatan rangkap, maka dia juga salah gitu ya. Jadi harus panjang dan mengenai ikatan rangkap. Gitu ya. Nomor 2, step kedua, nomor dari ujung terdekat rangkap 2. Berarti nomornya dari kiri ya, dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang ketiga, tentukan posisi ikatan rangkapnya. Dia di posisi pertama ya. 1. Kita tambahkan cabangnya. Ini cabang metil ya. Ini cabang metil. Langsung aja tata namanya. Nah, tata namanya rumusnya kayak gini, teman-teman. Namanya itu dari yang pertama nomor cabang plus nama cabang plus nomor rangkap plus rantai utama gitu ya. Rantai utama. Pastinya nanti alkena gitu ya. Nah, kita cek nomor cabangnya. Cabangnya metil ada di nomor 2 dan 3. Berarti namanya nanti 2,3. Strip. Kenapa strip? Ini aturannya ya antara huruf, ulangi, antara angka sama huruf dipisahkan tanda strip. Antara angka sama angka pisahkan tanda koma. Nama cabangnya metil. Karena ada 2, berarti kita tambahkan di metil. Nomor rangkapnya tadi di nomor 1. Strip, 1, strip. Rantai utamanya ada 6. 6 itu heksena. Ena ya, karena dia rangkap 2. 2, 3 dimetil 1 heksena. Berarti yang B ini ya, teman-teman. Oke. Jangan lupa nomor rangkapnya ini ya, jangan sampai kelewatan. Kalau di alkana kita nggak pakai nomor rangkap karena nggak ada rangkapnya kan. Kalau di alkena kita harus sertakan nomor rangkapnya. Seperti itu. Selanjutnya kita ke nomor 4. Di antara beberapa senyawa berikut yang bukan isomer dari C5H10 adalah yang bukan isomernya. Sekarang kita cek isomer ya. Isomer itu definisinya ini ya. Senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, rumus molekulnya sama, tetapi struktur atau susunan atomnya berbeda. Contoh, kakak punya gini, satu butana gitu ya. CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, ini rumus umumnya kan C4H10 ya. Berisomer dengan CH3, CH, CH3,
CH3. Nah, ini sama C4H10 juga. Namun bedanya dia strukturnya beda ya. Yang satu rantai lurus, yang satunya rantai bersabang. Itu ya istilah isomer. Nah, kita kembali ke soal. Di sini yang pertanyaannya yang bukan isomer dari C5H10. Kita cek. Sebenarnya ini soalnya cukup mudah, teman-teman. Kenapa? Kita cek aja. C5H10 kan masuknya di alkena ya. Kenapa alkena? Tadi kan dia kan rumus umumnya CnH2n. N 2n 5, 2 kalinya kan 10. Dia berarti alkena. Nah, A alkena, B alkena, C ini kan propana, teman-teman. Propana ini masuknya dia alkana. Alkana nanti rumus umumnya dia CnH2n plus 2. Berarti jelas beda ya, maka jawabannya yang C ini. Gitu ya. Sisanya butena, alkena, pentena juga alkena. Gitu. Misal kita cek salah satu ya, katakan. Ambil yang A, 2-metil butena. Gambarnya dari 2-metil 1 butena. Butenanya kita gambar dulu ya. 1, 2, 3, 4. 2-metil berarti di C nomor 2 ada CH3. Nah, kita lengkapin. Ini H2, ini nggak ada. Ini H2, ini H3. Ini kalau kita cek C-nya kan 1, 2, 3, 4, 5. C5. Hanya 2 ditambah 3, 5, ditambah 2, 7, tambah 3, 10. Nah, C5H10 dia sama seperti C5H10. Berarti merupakan isomernya. Gitu ya. Tuh, kurang lebih. Untuk yang nomor 4. Selanjutnya kita ke nomor 5. Terkait reaksi, teman-teman, apabila senyawa tersebut direaksikan dengan gas hidrogen klorida, HCl ya. Hasilnya adalah, oke, di sini CH3, CH2, rangkap 2, CH, CH, CH2, rangkap 2 ya. Direaksikan sama HCl. Nah, untuk yang ini teman-teman, kan reaksinya nanti adisi ya. Kenapa adisi? Karena ada rangkap 2. Rangkap 2 direaksikan sama HCl, nanti rangkap 2 ini akan terputus menjadi tunggal atau alkana. Nah, karena di sini ada 2 rangkap 2 jumlahnya 2, maka HCl yang digunakan harus 2 juga. Mengapa 2? Untuk memutus masing-masing gitu ya. Jadi kalau kakak gambar, kakak jelas HCl-nya kakak bisa habis aja ya HCl gini ya. Nah, jadinya gimana? Ingat, untuk adisi, hidrogen klorida atau asam hidrogen halida gitu ya, itu nanti berlaku hukum aturan Markov-Nikov. Apa itu? Ini ya, bahwa atom hidrogen dari bereaksi akan menempel pada karbon pada C yang sudah memiliki lebih banyak atom H. H akan nempel pada C yang lebih banyak H-nya. Sedangkan bagian yang lain seperti C, L, B, R, O, H akan menempel pada atom karbon yang lebih sedikit H-nya. Dengan istilah yang lebih mudah, yang kaya H semakin kaya, yang miskin H semakin miskin. Jadi kok bisa kayak gini? Kita ke penerapannya ya. C rangkap di sini. Jumlah atom H di C yang kiri kan ada 2 ya. Jumlah atom H di C yang kanan dia ada 1. Maka HCl dari H, balik, atom H dari HCl akan nempel pada C dengan H lebih banyak, yaitu 2. Bisa dipahami ya? Inilah dia menyebutkan
Yang kaya H akan makin kaya. Yang semula hanya 2, dia akan mendapat 1 H lagi. Yang semula miskin hanya 1, dia nggak dapat apa-apa. Ya. CL ini nanti ke sini. Begitu halnya yang satunya ya. Nanti rangkapnya ini putus dia. Hanya ini nempel ke yang sini. Kenapa? Karena di sini hanya ada 2. Yang CL dia ke sisi sini. Jadi paham ya. Nanti gambarnya CH2. Rangkap 2-nya putus ya. Jadi tunggal. Di sini CH. Yang sebelah sini tadi mendapatkan H. Tulis dulu ya. Yang sebelah sini mendapatkan CL. Rangkap 1. Ikatan tunggal. CH yang sini dia mendapatkan CL. Jadi 1 ya. Ini CH2 dia mendapatkan H. Bisa dipahami ya. Jadi yang semula ini rangkap 2 putus jadi tunggal. Ini. Yang ini rangkap 2-nya putus jadi tunggal ini. Kita rapikan ya. Nanti dia CH3, ini CH, ini ada CL, terus di bawah ini CH, ini ada CL, ini CH3. Bagaimana namanya? Ini kan alkana. Rantai terpanjangnya ini. Penomorannya dari kiri kanan sama aja. 1, 2, 3, 4. Cl itu namanya ion atau cabang kloro ya. Ini juga kloro. Berarti namanya nanti 2,3. Kloronya ada 2 di kloro. Rantai utamanya 4 butana. 2,3 di klorobutana. Berarti jawabannya yang B. Seperti itu ya teman-teman. Ini terkait aturan Markov-Nikov. Dia berlaku untuk asam-asam atau hidrogen halida. Biasanya HCl, HBr, HI gitu ya. Itu yang sering nanti dipakai biasanya di dalam soal. Oke, 5 soal udah kita kerjain ya. Semoga videonya bermanfaat. Kalau ada yang bingung, ditanyakan saja di kolom komentar ya. Nanti kakak bantu di sana. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kita bersama-sama dukung channel pendidikan di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.